Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel 4 yang berjudul Analisis Merger dan Akuisisi dalam Menciptakan Nilai untuk Pemegang Saham di Sektor Infrastruktur dan Utilitas, yang disusun oleh Valentina Hemes Widianova dan Permata Wulandari. Muhammad Andrian dengan NPM 16-130-10-279, Dia Kusnami NPM 190-130-115, Agung Budi Wicaksono dengan NPM 190-130-10-246, Tasya Fiolita dengan NPM 190-130-10-285, Amirul Sabrang Fikri dengan NPM 190-130-10-286, dan yang terakhir Ardi Ramadan F dengan NPM 190-130-10-299. Abstrak. Selama tahun periode 2020, merger dan akuisisi di sektor infrastruktur dan utilitas adalah janji sebagian besar negara di dunia, terutama di Asia dengan sebagian besar negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kegiatan merger dan akuisisi untuk menghargai pemegang saham di sektor infrastruktur dan utilitas selama 20 tahun terakhir hingga tahun krisis pada tahun 2020. Amati untuk mengakuisisi dan menargetkan perusahaan menggunakan studi peristiwa pendekatan untuk mencari Cumulative Average Abnormal Return atau CAAR pada aktivitas merger dan akuisisi yang mewakili nilai bagi pemegang saham. Atur jendela acara selama 31 hari, terdiri dari 15 hari sebelum pengumuman dan 15 hari setelah pengumuman. Menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar melakukan kegiatan akuisisi di Asia yang berukuran kesepakatan di atas 30 juta US dollar. Hasilnya menunjukkan bahwa pengakuisisi memberikan positif CAAR yang signifikan secara statistik sebesar 10%, dan target memberikan CAAR positif signifikan secara statistik sebesar 5%. Perusahaan target memiliki kumulatif abnormal yang lebih tinggi, pengembalian rata-rata dari perusahaan pengakuisisi. Kemudian aktivitas merger dan akuisisi selama krisis menunjukkan bahwa untuk pengakuisisi memberikan CAAR positif tidak signifikan dengan abnormal return sebesar 4,6%, dan target memberikan CAAR positif sebesar 3,4% tetapi tidak signifikan. Target memberikan CAAR yang lebih tinggi positif untuk T-15 hingga T+7 daripada pengakuisisi. Pengantar. Kegiatan pengambil alihan perusahaan melalui merger dan akuisisi telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Menurut data dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa ada 700.041 pengumuman merger dan akuisisi selama tahun 2000 hingga 2020. Dalam hal itu, periode jumlah merger dan akuisisi setiap tahun mengalami perubahan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tumbuhnya inovasi teknologi yang menyebabkan pasar baru dan pembubaran perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, dikutip dari Al-Sbaiti tahun 2018. Lalu jika kita lihat area yang lebih kecil, seperti Asia, perubahan aktivitas merger dan akuisisi dari tahun ke tahun juga menunjukkan atau memiliki tren yang meningkat. Tren ini menarik para peneliti untuk melihat hubungan antara kegiatan merger dan akuisisi untuk pemegang saham khusus di negara-negara Asia, di mana berdasarkan data dari Thomson Reuters, terdapat 2066 kesepakatan merger dan akuisisi untuk perusahaan infrastruktur dan utilitas di Asia selama periode 2000 hingga 2020.
Alasan lain mengapa penelitian ini berfokus pada wilayah Asia adalah karena ekonomi kawasan Asia diperkirakan akan menyumbang sebesar 50% dari PDB dunia pada tahun 2040. Dikutip dari McKinsey dan perusahaan pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ini akan terjadi karena adanya peningkatan tingkat konsumsi dan literasi masyarakat dari penggunaan internet yang semakin meningkat secara signifikan. Salah satu cara perusahaan di Asia dapat mencapai pertumbuhan yang diharapkan adalah melalui merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi yang dilakukan selain membantu perusahaan pertumbuhan juga memiliki pengaruh pada harga saham baik pengakuisisi maupun target. Efeknya bervariasi dan memiliki besaran yang berbeda tergantung pada yang dirasakan nilai yang dihasilkan antara pemegang saham. Dikutip dari Priyanka dan Arora pada tahun 2014. Indikator yang digunakan untuk mengukur reaksi pasar terhadap aktivitas merger dan akuisisi adalah dengan menggunakan abnormal return, yaitu return yang sebenarnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh pemegang saham. Dikutip dari Teddy tahun 2020. Orang yang melihat return saham di aktivitas merger dan akuisisi di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006 hingga 2011 menunjukkan tidak ada reaksi dari aktivitas tersebut yang ditunjukkan dengan abnormal return yang tidak signifikan. Dikutip dari Normalita tahun 2013. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan hal yang berbeda di mana merger dan akuisisi di Turki selama 2000 hingga 2014 memberikan reaksi pasar yang dilihat dari abnormal return positif yang signifikan pada perusahaan sasaran. Dikutip dari Akben Seljuk pada tahun 2015. Adanya indikator pengaruh kegiatan merger dan akuisisi bagi pemegang saham sebagai serta peningkatan perjanjian merger dan akuisisi di Asia selama periode 2000 hingga 2020 mendorong dilakukannya penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan event study, yaitu untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai pengumuman baru. Dikutip dari Brown pada tahun 1980. Pengumuman merger dan akuisisi yang baik dapat memberikan reaksi pasar yang baik karena ditunjukkan oleh kenaikan harga saham pengakuisisi dan perusahaan yang diperoleh. Kenaikan harga saham menguntungkan atau memberikan nilai bagi pemegang saham dilihat dari abnormal return yang positif. Beberapa penelitian telah mencoba menemukan harga antara dampak merger dan akuisisi pada pemegang saham. Contohnya seperti Ahmed pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi dengan target perusahaan di Hong Kong dan di Cina daratan memberikan nilai bagi pemegang saham berupa abnormal return positif bagi perusahaan pengakuisisi. Studi lain yang dilakukan oleh Akben Seljuk pada tahun 2005 menunjukkan bahwa pemegang saham di Turki mendapatkan nilai dari perusahaan target berupa abnormal return sebesar 5,25% menjadi 8,53% tergantung pada interval waktu dan dari tanggal pengumuman. Di Indonesia sendiri, ada penelitian Gunawan pada tahun 2025 mengamati bahwa perusahaan pengakuisisi dan non-pengakuisisi dalam industri di Bursa Efek Jakarta mengalami positif signifikan abnormal return saat pengumuman kegiatan merger dan akuisisi. Sementara itu, pada penelitian Lin pada tahun 2008 menyatakan bahwa merger dan akuisisi Jepang sering menunjukkan keangkuhan penawar yang tinggi memiliki return abnormal periode negatif. Kegiatan merger dan akuisisi tidak hanya digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk tumbuh,
tetapi juga digunakan sebagai solusi dalam menghadapi krisis. Dikutip dari Okouchi pada tahun 2015. Pertumbuhan masa depan perusahaan merupakan suatu informasi untuk memberikan prospek keuangan perusahaan kondisi. Dikutip dari Abbas pada tahun 2017. Pada saat krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah pada semester 2 tahun 1997, terjadi kelemahan sistemik di sektor perbankan dan korporasi. Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis berupa restrukturisasi perbankan dan penggabungan 5 bank BUMN menjadi satu di bawah Bank Mandiri. Sampai akhirnya krisis itu terkendali dan perekonomian menjadi lebih baik. Dikutip dari Okouchi pada tahun 2015. Adapun kasus lain yaitu pemerintah Swedia juga melakukan hal yang sama ketika negara mengalami krisis keuangan pada tahun 1993. Sedangkan penelitian Pinglin pada tahun 2020, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini berdampak buruk pada sektor transportasi, pertambangan, utilitas, dan lingkungan industri di pasar Cina. Oleh karena itu, selain melihat dampak pengumuman pada pemegang saham dari abnormal return, penelitian ini juga mencoba mencari hubungan antara kondisi kritis dari kegiatan merger dan akuisisi di Asia. Sektor infrastruktur adalah dasar pembangunan ekonomi, dimulai dengan distribusi infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Sektor infrastruktur juga memiliki aset berumur panjang, menyediakan layanan penting bagi masyarakat dan perekonomian suatu negara. Sulit bagi pesaing untuk masuk dan menghasilkan arus kas yang stabil. Namun, sektor infrastruktur memiliki resiko idiosinkratik berupa risiko konstruksi, risiko operasional, regulasi, perubahan, dan tidak adanya diversifikasi produk. Menurut Emmanuel dan Stefano, menyatakan bahwa global kegiatan akuisisi di sektor infrastruktur menunjukkan bahwa target dan pengakuisisi perusahaan memberikan nilai kepada investor yang terlihat dari abnormal return yang positif. Sedangkan risiko sektor infrastruktur dan utilitas juga dipengaruhi oleh politik dan peraturan risiko, di mana antara negara maju dan negara berkembang memiliki kondisi yang berbeda. Sektor infrastruktur juga memiliki pengaruh yang signifikan nilai positif berpengaruh terhadap return pemegang saham perusahaan pada tahun krisis. Metode studi peristiwa. Perubahan nilai ekuitas dari perusahaan yang terkena dampak digunakan sebagai tambahan keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham. Metode studi peristiwa digunakan sebagai pendekatan utama untuk penelitian guna menguji hubungan antara profitabilitas, kegiatan M dan A, dan pemegang saham. Metode studi peristiwa dapat menangkap profitabilitas setelah merger yang diukur dengan data akuntansi. Sementara itu, Campbell et al. Menyatakan bahwa ada 7 tahapan studi peristiwa, yaitu yang pertama, menentukan peristiwa, yang kedua, memilih kriteria, yang ketiga, menghitung pengembalian yang diharapkan, normal dan abnormal. Yang keempat, memilih prosedur estimasi pengembalian yang diharapkan. Yang selanjutnya, prosedur pengujian, lalu ada empiris hasil, dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil. Dalam penelitian ini akan memeriksa beberapa jendela peristiwa dan melihat bagaimana pengembalian terjadi di setiap jendela peristiwa. Jendela acara yang digunakan adalah sebagai berikut. Min 15, plus 15, tutup kurung, buka kurung min 5, plus 5, tutup kurung, min 2, plus 2, tutup kurung, min 1,0 tutup kurung, 0, plus 1 tutup kurung, 0 tutup kurung, 0 tutup kurung. Di mana periode jendela peristiwa terpajang 15 hari sebelum pengumuman dengan total 30 hari diamati. Untuk menemukan pengembalian pertama, hitung pengembalian aktual dan pengembalian pasar. Pengembalian aktual diperoleh dari harga saham penutupan masing-masing perusahaan sampel, lalu dibandingkan dibuat dengan harga penutupan hari sebelumnya menggunakan persamaan R IT sama dengan P IT dikurangi P IT min 1 strip P IT
kurang min 1 kurang 1. Next. Selanjutnya akan dihitung pengambilan pasar dari indeks pasar di mana perusahaan sampel terdaftar dengan mengunduh harga pasar dari Yahoo. Kemudian dibandingkan harga penutupan hari dengan harga saham penutupan indeks di T-1 menggunakan persamaan berikut. RMT sama dengan market I dikurangi market I kurang T strip market I kurangi T. Asumsi utama dalam menggunakan kedua model ini adalah bahwa pengembalian adalah kombinasi multivariat, normal, independen, dan terdistribusi secara identik dalam deret waktu. Dalam studi ini menggunakan model pasar digambarkan sebagai berikut. R, MT sama dengan alfa I plus BI, RMI plus EIT. Selanjutnya, tentukan pengembalian abnormal yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. AR, IT sama dengan RIT, alfa I plus BI, RM, T. Pengembalian abnormal yang telah diperoleh dalam perhitungan sebelumnya perlu diuji untuk disignifikasi. Ini perlu dikumpulkan dari waktu ke waktu dan di seluruh perusahaan. Di perusahaan I, pengembalian abnormal kumulatif dari +1 ke +2 dihitung menggunakan persamaan berikut. Kar I lambda T2 T1 AR I, T, di mana jumlah pengembalian abnormal yang dihasilkan dari T1 hingga T2 karena sampel dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perusahaan. Perlu untuk mengumpulkan pengembalian abnormal kumulatif menggunakan persamaan CAAR sama dengan 1/N lambda N1 AAR N, T. Untuk menghindari pengelompokan, tidak ada tumpang tindih antara jendela peristiwa dalam sampel. Dalam pengujian hipotesis 1 menerima H0 berarti bahwa tes M dan A tidak berpengaruh pada perusahaan di sektor infrastruktur. H0 bagi CAAR sama dengan 0 dan H1 CAAR dengan 0. Menguji signifikansi untuk H2 menolak H0 berarti bahwa kegiatan M dan A selama periode krisis memiliki efek positif yang signifikan pada pemegang saham. H0 CAAR 0 dan H2 CAAR 0. Pengembalian aktual yang kurang dari yang diharapkan retur pemegang saham, abnormal retur yang dihasilkan adalah negatif, dan abnormal retur positif maka pemegang saham mendapatkan nilai positif, yaitu dengan pengembalian tambahan dari yang diharapkan. Abnormal retur yang dihasilkan negatif, maka pemegang saham mendapatkan nilai negatif atau kerugian dari yang diharapkan. Setelah menghitung pengembalian abnormal dari pengurangan pengembalian aktual ke pengembalian yang diharapkan, maka dilakukan perhitungan abnormal retur kumulatif. Penghitungan abnormal retur dalam hal penurunan abnormal retur pada T14 sampai menyentuh negatif pada T10, meningkati 0 pada T9 dan cukup stabil sampai T5. Pengumuman abnormal retur meningkat menjadi maksimum, kemudian menurun pada T+2 menjadi T+4, kemudian T+5 berfluktuasi sehingga T+15. Peningkatan tajam dalam abnormal retur pada T-4 menjadi hari ke-0 menunjukkan adanya kebocoran informasi yang menghasilkan persepsi positif. Kenaikan T15 yang fluktuatif dan optimal menunjukkan bahwa pasar membutuhkan waktu untuk menyerap informasi tentang kegiatan. Perusahaan pengakuisisi diuji untuk melihat signifikasinya sekaligus untuk menguji hipotesis yang ada. Perhitungan abnormal retur, perhitungan kumulatif dari rata-rata AR dilakukan untuk mendapatkan CAR dalam suatu hari. Hal ini dikarenakan adanya sampel dari 6 perusahaan sasaran. Pengamatan dilakukan pada perubahan CAR untuk 31 hari, terdiri dari T-15 dan T+15. Acara pengumuman master itu bisa dilihat pada gambar tersebut. Terdapat perubahan abnormal retur yang cukup fluktuatif
selama 31 hari pengamatan. Grafik perubahan abnormal pengembalian cenderung meningkat. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kebocoran informasi menjelang hari pengumuman dengan persepsi yang masih fluktuatif. CAR dari perusahaan yang mengakuisisi diuji untuk melihat signifikannya serta untuk menguji hipotesis yang ada. Pengujian hipotesis 1 untuk itu dalam target dilakukan secara statistik untuk membuktikan kehadiran CAR di seluruh acara tersebut. Pengujian dilakukan dengan uji T untuk mendapatkan signifikan CAR. Seperti terlihat pada tabel tersebut, HO ditolak untuk event window min 15 per 15 karena memiliki CAR positif dan signifikan besar 10%. Penguji hipotesis 1 untuk target dilakukan secara statistik untuk membuktikan kehadiran CAR di seluruh jendela acara. Karena memiliki abnormal rating positif dan signifikasi sebesar 5%, menciptakan abnormal rating secara signifikan memberikan kekayaan bagi perusahaan pemegang saham. Ini akan menjadi penting karena pemegang saham memiliki hak untuk memutuskan bagaimana investasi perusahaan harus dibagi dan distribusikan. Memberikan yang lebih signifikan bagi pemegang saham melebihi target, yaitu 5% nilai pengembalian abnormal dalam perusahaan target lebih besar dari pengakuisisi. Hal ini karena ukuran perusahaan pengakuisisi lebih besar. Berdasarkan perhitungan menggunakan model tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan di bidang infrastruktur dapat pada perusahaan pengakuisisi memberikan dampak positif nilai bagi pemegang saham dalam pengumuman yang terjadi pada tahun 2000, 2001, 2005, 2009, 2015, 2016, 2018, 2019, bahkan sampai 2020. Signifikasi kegiatan memiliki efek nilai yang signifikan pada tahun 2009 sebesar 101% di jendela peristiwa. Min 15 plus 15. Pada tahun 2016 itu signifikan 101% selama 31 hari sekitar pengumuman kegiatan. Pada 2018 signifikan 10% selama 5 hari sekitar pengumuman. Pada tahun 2019 signifikan 1% selama 31 hari setelah pengumuman. Studi ini menunjukkan bahwa kegiatan di sektor infrastruktur perusahaan pengakuisisi justru merusak nilai. Tabel 4 menunjukkan perusahaan sektor infrastruktur yang menjadi sasaran kegiatan MNI, menunjukkan pengaruh positif terhadap pemegang saham perusahaan untuk kegiatan tahun 2014, 2018, dan 2020 yang tidak signifikan, dan merusak nilai pemegang saham untuk kegiatan MNI pada tahun 2017 dan 2019. Krisis didefinisikan sebagai peristiwa tak terduga yang mengancam harapan pemangku kepentingan yang penting mengenai masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi yang dapat berdampak serius pada kinerja organisasi dan menghasilkan komentar negatif. Pada periode penelitian ini, terdapat tahun-tahun di mana krisis keuangan terjadi secara global dan berdampak pada pasar keuangan dunia, khususnya Asia, yaitu pada tahun 2008 dan 2020. Sementara itu, krisis kesehatan yang sedang berlangsung pada tahun 2020, yaitu pandemi COVID-19, telah mendapat liputan media yang intens dengan para ekonom memperingatkan bahwa hal itu akan mengakibatkan krisis ekonomi besar. Pengujian hipotesis 2 ini untuk pengakuisisi dilakukan secara statistik untuk membuktikan keberadaan CER pada periode tahun penelitian saat krisis terjadi, yaitu 2020. Pengujian dilakukan dengan uji T untuk mendapatkan signifikasi CER. Pada tahun 2020 tidak menolak H0, yang artinya pengumuman kegiatan MNI pada tahun krisis 2020 tidak memberikan nilai bagi pemegang saham pengakuisisi. Absennya nilai bagi pemegang saham pada krisis 2020 terlihat dari abnormal return negatif pada hari H dan 1 hari sebelum pengumuman MNI. Hal ini didukung oleh kondisi eksternal di mana pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak buruk pada lingkungan transportasi, pertambangan, utilitas, dan industri. Pengujian hipotesis 2 ini untuk perusahaan sasaran dilakukan secara statistik untuk membuktikan adanya CER pada tahun terjadinya krisis, yaitu 2008.
dan tidak ada kesepakatan MNI yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pada tahun 2020, H0 ditolak yang artinya pengumuman kegiatan MNI pada tahun krisis 2020 tidak memberikan nilai bagi pemegang saham target. Oke, kesimpulan dari jurnal penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap pemegang saham di sektor infrastruktur. Selain itu, penelitian ini bertujuan menemukan hubungan antara krisis kondisi dari kegiatan merger dan akuisisi di Asia dan dampaknya terhadap pemegang saham. Hasil analisis penelitian ini mendukung bahwa baik bagi pengakuisisi maupun pemegang saham memperoleh keuntungan positif yang signifikan. Dari data yang diperoleh, hasil 10% untuk pengakuisisi dan 5% untuk target selama tahun berjalan 2000 sampai 2020. Hasil dari penelitian ini juga tidak mendukung aktivitas merger dan akuisisi tersebut untuk perusahaan infrastruktur dan utilitas pada tahun krisis di 2020 yang memberikan abnormal return signifikan positif, yang artinya bahwa di keadaan krisis 2020 tingkat keuntungan yang sebenarnya tidak boleh melebihi batas normal perolehan merger dan akuisisi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.